kelompok 4 akan mempresentasikan tentang human security dan juga humanitarian intervention. Perkenalkan, nama aku Nazwa. Aku Sakyawatara Dipa. Aku Brigita. Aku Deviola. Dan ini presentasinya. Di topik pembahasan kita kali ini ada 3. Yang pertama ada definisi human security dan humanitarian intervention. Terus yang kedua juga ada tujuan human security dan humanitarian intervention. Dan yang ketiga ada studi kasus. Oke, human security adalah salah satu bentuk dari perkembangan keamanan yang dulunya berfokus pada kedaulatan negara. Paradigma human security ini memiliki prioritas keselamatan individu sebagai kunci untuk keamanan global, karena ancaman muncul tidak hanya dari sumber-sumber militer, melainkan bisa dari kondisi lingkungan dan kesenjangan ekonomi. Kemudian terdapat 7 komponen utama dalam pendekatan human security, yaitu ada keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Kemudian ada humanitarian intervention, yaitu dapat didefinisikan sebagai ancaman atau penggunaan kekuatan bersenjata tanpa persetujuan negara, sasaran untuk mengatasi bencana kemanusiaan, khususnya yang disebabkan oleh pelanggaran HAM yang berskala besar. Kemudian humanitarian intervention ini juga bisa disebut sebagai penggunaan atau ancaman kekuatan militer oleh negara atau negara-negara lintas batas dengan tujuan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi supaya tidak parah dan meluas. Selanjutnya itu ada tujuan dari human security, yang mana tujuan dari human security ini adalah untuk melindungi suatu individu dan juga masyarakat untuk hidup dengan aman, damai, dan juga sejahtera. Nah, di poin-poin yang pertama itu ada membantu melindungi individu dari suatu ancaman keamanan pribadi seperti ancaman fisik, ekonomi, dan juga sosial. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan individu dengan memastikan akses kebutuhan dasar, misalnya seperti makanan, air, perawatan kesehatan, pendidikan, dan juga pekerjaan yang layak. Dan yang ketiga ada mendorong resolusi yang damai dan juga pencegahan konflik. Yang dicegah itu termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, dan juga ketidakadilan. Okay. Seperti definisinya, tujuan dari humanitarian intervention adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM atas dasar kemanusiaan yang terjadi di suatu negara dengan persetujuan negara tersebut ataupun tidak dengan persetujuan negara tersebut. Yang pertama adalah intervensi untuk melindungi warga sipil yang menjadi korban. Yang kedua, memfasilitasi penerimaan bantuan kemanusiaan. Dan yang ketiga, mengembalikan keamanan dan stabilitas daerah yang terdampak. Nah, ketiga hal ini mempunyai 3 dasar yang sama, yaitu dasar kemanusiaan. Misalnya, kita mempunyai salah satu negara tetangga atau negara di regional lain yang sedang terdampak perang. Lalu kita sebagai negara tetangga ataupun negara lain yang walaupun tidak ada hubungan diplomasinya, atas dasar kemanusiaan kita membantu mereka dengan memberikan humanitarian aid, membantu dengan kesediaan pangan dan pakan, itu termasuk humanitarian intervention. Lalu kita juga mengirimkan pasukan militer sebagai bentuk keamanan dan bantuan keamanan dan juga perdamaian di daerah tersebut. Humanitarian intervention ini termasuk sesuatu yang legal, walaupun dapat kita lihat ataupun dapat kita persepsikan bahwa hal ini merupakan suatu intervensi. Namun hal ini biasanya didasari oleh kemanusiaan sehingga dianggap sebagai sesuatu yang baik dan sesuatu yang legal dilakukan oleh suatu negara terhadap suatu daerah yang terkena dampak kemanusiaan. Halo teman-teman, untuk studi kasus yang kami ambil adalah cerita NATO di Libya. Nah, kisah di Libya ini bermula dari kepemimpinan pimpinan Libya, yaitu Gaddafi, di mana dia melakukan perintah-perintah yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan untuk melindungi masyarakat Libya. Malahan perintah-perintah yang dia lakukan itu merugikan masyarakat Libya. Dia menerima sebagai kritik dan permintaan untuk turun dari jabatannya, tetapi dia menolak dan malahan dia melawan masyarakat Libya. Nah, di titik ini NATO turun dengan minat untuk menyelamatkan Libya dari Gaddafi. Nah, jalan keluarnya setelah NATO diberikan mandat untuk melindungi masyarakat Libya dari Gaddafi, NATO pun menyelesaikan permasalahan itu tepat pada tanggal 31
Oktober 2011, NATO secara resmi mengakhiri misi di Libya. Misi utamanya adalah untuk melindungi masyarakat Libya, bukan menjatuhkan rezim. Tetapi ada celah di sana di mana pada faktanya NATO itu memainkan peran besar untuk menjatuhkan Muammar Gaddafi.